Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah pemrograman mobile. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini kita lihat ada package Flutter Material Dart. Jadi paket ini itu adalah paket inti Flutter yang menyediakan berbagai widget dan alat untuk membangun antar muka pengguna. Di dalam paket ini misalnya ada widget material app, scaffold, text dan lainnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada linear percent indicator Dart. Jadi paket ini itu untuk menyediakan widget linear percent indicator yang digunakan untuk menampilkan bilah presentasi linear. Selanjutnya di sini kita lihat ada percent indicator Dart. Jadi paket ini menyediakan berbagai widget yang berguna untuk menampilkan indikator persentase. Beberapa widget yang disediakan termasuk circular percent indicator. Jadi dengan menggunakan paket ini kita dapat menggunakan widget dan fitur-fitur yang disediakan oleh paket tersebut dalam kode Flutter. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Perlu kita ketahui, fungsi main itu adalah fungsi utama yang akan dieksekusi saat aplikasi dijalankan. Di sini fungsi ini menjalankan aplikasi dengan memanggil run app dan melewatkan instance dari widget MyApp ke dalamnya. Di sini kita lihat ada kelas MyApp. Jadi kelas ini merupakan turunan dari stateless widget yang berarti kelas ini adalah widget tanpa keadaan. Dalam metode build kelas ini mengembalikan sebuah material app yang mewarisi tema bawaan Flutter dan menggunakan home screen sebagai halaman utama dari aplikasi. Di sini kita lihat ada kelas home screen. Jadi kelas home screen ini adalah kelas turunan dari stateful widget yang berarti adalah widget yang memiliki keadaan. Kelas ini mengimplementasikan metode createState yang mengembalikan instance dari home screen state. Home screen state adalah kelas yang mengelola keadaan dari home screen. Selanjutnya di sini kita lihat ada kelas home screen. Jadi kelas home screen ini adalah turunan dari stateful widget yang berarti widget ini adalah widget dengan keadaan atau stateful widget. Di sini ada konstruktor. Jadi konstruktor home screen ini tidak menerima argumen tambahan dan hanya meneruskan argumen key ke konstruktor superclass. Argumen key digunakan untuk mengidentifikasi widget ini secara unik dalam pohon widget. Di sini ada metode createState. Jadi metode ini mengoverride metode createState dari kelas stateful widget untuk membuat dan mengembalikan instance dari kelas home screen state. Jadi home screen state ini adalah kelas yang mengelola keadaan dari home screen. Dalam implementasi ini, home screen menggunakan stateful widget untuk memungkinkan perubahan pada tampilan atau keadaan widget ketika ada perubahan yang terjadi dalam aplikasi. Kelas home screen state yang berada di dalam home screen ini adalah tempat di mana logika dan perubahan keadaan widget dikelola. Selanjutnya di sini ada kelas home screen state, extend state home screen. Di sini ada properti myColor dan myColor 1. Jadi kalau myColor dan myColor 1 ini adalah properti dari tipe color yang menyimpan nilai warna. Di sini kita memilih ada warna biru yang merupakan representasi bilangan heksadesimal dari warna. Ini adalah representasi bilangan heksadesimalnya. Lalu di sini ada metode build dari kelas state dan digunakan untuk membangun tampilan widget yang akan ditampilkan di layar.
Di dalam metode build, Anda dapat mengembalikan widget-widget yang akan membentuk tampilan halaman home screen dengan menggunakan properti dan keadaan yang ada. Selanjutnya, di sini kita lihat ada widget scaffold. Jadi widget scaffold ini adalah widget yang menyediakan kerangka dasar untuk tampilan aplikasi dengan menyediakan berbagai komponen seperti app bar, drawer, dan lainnya. Properti background color pada scaffold digunakan untuk mengatur warna latar belakang. Jadi dia mengatur warna latar belakangnya dari tampilan utama dengan menggunakan nilai dari properti my color. Lalu di sini ada widget column. Jadi widget column ini adalah widget yang digunakan untuk mengatur tata letak vertikal dari beberapa widget yang ditempatkan secara bertumpuk atau stack. Jadi widget column ini berisi beberapa widget lain yang akan ditampilkan secara berurutan. Selanjutnya di sini kita lihat ada teks. Jadi widget teks ini digunakan untuk menampilkan teks hello planes di tengah-tengah tampilan. Properti style digunakan untuk mengatur gaya teks seperti font, weight, dan lainnya. Lalu di sini kita lihat ada elevated button. Elevated button ini adalah tombol yang bisa menampilkan tampilan yang meningkat saat ditekan. Jadi saat kursor diarahkan ke situ, maka tampilannya itu akan meningkat. Di sini terdapat dua buah elevated button yang ditempatkan secara horizontal dalam widget row. Setiap elevated button ini memiliki properti on press yang akan dipanggil ketika tombol ditekan. Kemudian di sini ada properti style yang digunakan untuk mengatur tampilan tombol. Seperti warna latar belakang, ukuran, dan bentuk. Selanjutnya di sini ada properti child yang digunakan untuk menampilkan teks di dalam tombol. Selanjutnya di sini ada stack atau tumpukan. Jadi stack adalah widget yang digunakan untuk menumpuk widget di atas satu sama lain. Terdapat dua buah stack yang berisi tampilan informasi tanaman. Masing-masing stack ini berisi kontainer sebagai latar belakang dan row yang berisi tampilan informasi tanaman. Kontainer memiliki properti decoration untuk mengatur tampilan latar belakang dan border radius untuk mengatur sudut melengkung. Pada bagian atas stack terdapat kontainer kecil yang menampilkan harga tanaman. Selanjutnya di sini kita melihat kelas linear percent indicator. Jadi linear percent indicator ini adalah widget yang digunakan untuk menampilkan indikator persentase linear. Di sini terdapat beberapa linear percent indicator yang menampilkan persentase tertentu untuk beberapa kategori. Di sini kita sudah men-set seperti tingginya, lebarnya, dan warnanya. Selanjutnya kita langsung saja melangkah ke bottom navigator barnya yang ada di bawah. Di sini ada bottom navigator bar. Di sini bottom navigator bar itu digunakan untuk menampilkan navigasi di bagian bawah layar. Terdapat tempat item yang ditampilkan dengan icon dan label. Nah, jadi ini adalah tampilan setelah saya run. Jadi sengaja saya hanya screenshot dan jelaskan di sini karena ketika saya merun programnya sambil merecord, laptop saya nge-lag dan butuh waktu yang lama untuk menunggunya kembali normal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.